Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Mutia Karin. Gimana kabar kalian guys? Hari ini seperti judul videonya, aku bakal ngelanjutin part kedua dari cerita horor karyanya Kak Simpleman yang ada di Twitter atau X, yaitu Desa Gondomayit. Nah, kita akan langsung mulai ke ceritanya ya. Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana dia menunjuk hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun menjawab, Ambu Sembujo, Mbah. bau sembujo mbah. Si nenek mengangguk. Kak Popo, nek ambu sembujo. Kurung ambune batang kan? Nek iku baru bahaya. Gak apa-apa kalau bau bunga sembujo. Belum bau bangkai kan? Kalau itu baru bahaya. Terus, ya apa, Mbah? Sampai kapan kulo bakal dituti? Lalu, bagaimana mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Jarno ae, engkau bakal ngalih dewe. Biarkan saja, nanti juga bakal pergi sendiri, kata Simbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun, desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya, sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang sudah dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, ada sebuah rumah yang gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup oleh daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan untuk masuk. Wis, turukno kono koncomu. Sudah, tidurkan dulu di sana temenmu. Simbah akhirnya masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Mas Erik dan juga Mas Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena sebuah kencing bisa menjadi malapetaka seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung sampai ke ujung. Hanya ada 13 rumah yang ada di sini. Dan sebelumnya, ia tidak pernah mendengar di daerah ini ada sebuah desa. Dan tengah malam seperti ini, desa ini sangat sunyi dan sepi, dan cukup membuat ngeri. Akhirnya Simbah keluar. Di tangannya ada sebuah kendi. Ngombe iki yo. Terus pas ngombe ojo lali ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang arah kidul. Minum ini dulu ya. Nanti kalau pas minum, tolong menghadap ke arah selatan agar penyakitnya pergi ke selatan. Mas Damar berusaha keras untuk berdiri dan menegak air itu. Saiki, mlebu ae yo nang omah, ojo metu dhisik, ben balase doe ngalih dhisik. Sekarang, masuk dulu ya ke dalam rumah. Jangan keluar dulu, biar balasedonya pergi dulu. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun, Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini, mereka yakin kalau mbah yang menolong mereka ini mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti apa yang dibayangkan oleh Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan masuk untuk istirahat. Saat itulah ia kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang yang ada di desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depan ada seorang anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, semakin membuat hati Mas Erik menjadi gelisah. Simbah tampak mengobrol lama. Sambil mencuri dengar, Mas Erik hanya bisa mendengar kalimat yang patah-patah. Kalimat yang didengar oleh Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randa. Giliran, mati, saudara, ilmu.
Setelah itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil sebuah kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, Badhe tindak pundi, Mbah? "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, Mas Erik pun memutuskan untuk ikut. Rupanya, Mas Erik dibawa di sebuah rumah. Di depannya sudah banyak orang sedang menunggu. Benar dugaannya. Ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 laki-laki setengah baya, mereka mengangkat keranda mayit. Yang membuat Mas Erik tidak nyaman, di dalam pikirannya ia bertanya-tanya. Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman ya? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa, mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun, ia mencoba untuk menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya, itulah yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam, bengong, melihat siapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuk lah. Batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang sedang ia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang mendengar cerita Mas Erik menatap bingung. Maksudnya ya apa, Mas? Arek sing dikubur iku padha ta ambek arek sing gedhor omahe Mbah? Maksudnya gimana, Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu Simbah. Mas Erik menghisap rokoknya lama sekali, lalu mengangguk. Gak mungkin. Kata saya mencoba berkilah. Namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya terdiam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan proses pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan yang mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak mengerti adalah si bocah, dia dikubur dengan mata yang masih terbuka lebar. Saya nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya, Mas? Arek iku wis mati apa gurung asline? Gimana sih maksudnya, Mas? Anak itu sudah mati apa belum sih? Mas Erik masih diam lama. Kemudian Mas Damar memotong cerita. Hening, sunyi, sepi. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatnya ke sana kemari dan ia baru ingat kalau ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun dia tidak menemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, Mas Damar mencoba untuk memanggil-manggil Mas Erik. Namun, tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan yang masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran kemaluannya masih belum normal. Namun,
jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dan juga teras rumah. Masih gelap, ucapnya dalam hati. Artinya, satu malam pun belum terlewati. Mas Damar kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat. Di dalam rumah, Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar bisa tahu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Di tangan Mas Damar, cekatan memeriksa rumah itu. Meski terdengar tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi oleh bebauan daun sirih itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti dengan bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sedang mengawasimu. Ya, pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena apa yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja. Maka, Mas Damar bersiap untuk menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian putih itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya, itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini, ada sosok pocong yang tengah berdiri tepat di depannya. Ia ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar kaku tak bisa digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Kalau ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Si pocong mengatakan, Tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar telah membekukan syarafnya. Hingga ada suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah merah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah tengah mencengkram ujung kain kafan milik si pocong. Menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek gak ero opo-opo, ojo kerasa krusuk yole. Nyawa iku ono regane. Kalau gak tahu apa-apa,
Jangan sembarangan ya nak, nyawa itu ada harganya. Kalimat itu masih terngiang di pikiran Mas Damar, bahkan sampai sekarang. Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocongnya itu gak dibuka loh. Loh, itu tali pocongnya belum dibuka loh. Namun tak ada seorang pun yang mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur itu dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat yang teramat buruk. Desa Edan. Desa gila. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Disinilah mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Misteri apa yang sedang disembunyikan di desa ini? Nah, kayaknya segitu dulu aja part kedua dari cerita horor karyanya Kak Simpleman yang ada di Twitter atau X, yaitu Desa Gondomayit. Kalau misalnya kalian suka sama cerita ini, seperti biasa, untuk link cerita akan aku taruh di description box di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya cerita horor yang berkenan untuk aku bacakan, kirim aja via direct message yang ada di Instagram. Untuk link Instagramnya juga akan aku taruh di description box di bawah. Thank you so much for watching me and I'll see you soon. Bye guys.